Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi dalam channel Usbuk dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat tetap semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Aktivitas yang masih sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang masih punya masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluar, yang sedang berjuang, sedang sakit, berjuang merawat orang sakit atau para tim medis, mereka para dokter, perawat, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan sehingga mereka juga selamat dalam merawat saudara kita yang sedang sakit. Dan mudah-mudahan bangsa kita benar-benar segera diselamatkan oleh Allah dari wabah corona ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang tipologi wanita yang harus kita jauhi. Jadi ada 6 tipe wanita yang harus kita hindari kalau seandainya bagi mereka yang belum nikah. Tapi bagi mereka yang sudah menikah ternyata mendapati 6 jenis tipe wanita ini, maka harus bersabar, berusaha untuk membimbingnya agar benar-benar sadar. Dan kalau seandainya yang melihat ini adalah saudaraku adalah kaum hawa, kaum ibu-ibu atau wanita, kalau termasuk 6 tipe ini, mudah-mudahan segera menyadari kesalahannya atau menyadari kekurangannya sehingga bisa memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. 6 tipe itu ini ditulis oleh guru kita Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Irsyadus Sari, tepatnya dalam kitab Dhau'ul Misbah. Dhau'ul Misbah fi bayani ahkamin nikah. Dan ternyata ini juga dinukil. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari, guru kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin juz 2, yaitu halaman 39. Itu bab tentang ma yura'i halatal aqdi min ahwalil mar'ah wa syurutil aqd. Ini di situ juga ditulis. Jadi Mbah Hasyim menukil dari kitab Ihya Ulumuddin, dijadikan atau ditulis dalam kitabnya Dhau'ul Misbah. Sebenarnya mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah dengan jariyah ilmu yang telah diajarkan pada kita semuanya, murid-muridnya, santri-santrinya, menjadi ilmu yuntafaun bih, ilmu yang bermanfaat. Mari kita baca suratul Fatihah. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususon muallif kitab Irsyadus Sari, muallif kitab Dhau'ul Misbah Mbah Hasyim Asy'ari, wa muallif kitab Ihya Ulumuddin Syekh Imam Ghazali rahimahumullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Khususan aba'ana wa ummatina wa jaddatina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ada 6 wanita, jenis wanita. Kalau bagi mereka yang laki-laki yang masih belum menikah, tolong jenis ini jangan dinikahin. Dan kalau ada yang punya sifat seperti ini, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri dan menghindari sifat itu. Apa itu? La tankihu minan nisa'i sittatan. Janganlah menikahi 6 wanita, jenis 6 wanita ini. Ini adalah perkataan orang Arab, qala ba'dul Arab. Sebagian orang Arab mengatakan seperti itu. Apa saja 6 tipe wanita itu? Yang pertama, la annana.
Kemudian yang kedua wala mannana, mannana. Kemudian wala hannana, hannana. Kemudian wala tankihu khaddaqa, wala barraqa, wala syaddaqa. Yang pertama annana, mannana, hannana, haddaqa, barraqa, syaddaqa. Jadi ada 6. Mari kita pelajari satu persatu. Apa itu annana? Annana. Amal annana fahiya allati tuksirul anin wa tasyakka wa ta'siba ra'saha aktar awqatiyah. Jadi seorang wanita yang banyak sambat atau banyak mengeluh. Jadi sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Jadi kalau seandainya mengeluhnya itu memang tabiat manusia itu memang kita semuanya kulikul insan halua. Manusia itu memang sifatnya keluh kesah. Tapi kalau sifat ini dipelihara, apalagi kalau ada seorang wanita dibebani sedikit aja mengeluh, kemudian apalagi keluhan ini kepada suami, otomatis suami akan untuk masalah kebahagiaannya mungkin akan terbebani dengan keluhan seorang istri seperti ini. Apalagi yang paling dahsyat dan paling bahaya, seorang istri mengeluh kepada orang tuanya. Kalau sudah seperti ini, seorang gadis, seorang wanita yang sudah diserahkan pada suaminya tiba-tiba sedikit-sedikit curhat dan mengeluh kepada orang tuanya, akhirnya hubungan rumah tangga antara sang mantu dan mertua bisa jadi renggang. Kalau mungkin bukan kepada orang tua, mungkin mengeluh kepada orang lain. Ini sudah menjadi di luar batas etika secara rumah tangga. Maka wanita-wanita jenis seperti ini bahaya kalau misalnya memiliki sifat suka mengeluh, suka mengadu, sedikit-sedikit mengeluh. Apalagi yang lucu lagi, ketika diberikan pekerjaan, padahal nggak sakit, mengaku dirinya sakit. Mungkin kalau ini sadar apa yang dia keluhkan, apa yang dia katakan itu sebenarnya doa, padahal nggak sakit. Ketika suami minta ini, maaf mas saya ini lagi greges, padahal nggak greges, itu sebenarnya doa untuk dirinya sendiri. Maka jangan sekali-kali sifat ini ada dalam diri pasangan kita, pasangan istri kita, atau mungkin bagi laki-laki kalau menemukan seorang tipologi seorang gadis seperti ini, dihindari daripada nanti ke depan rumah tangganya menjadi runyam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, mannana. Setelah suka mengeluhkan nana tadi, mannana ya allati tamunnu ala zaujiha. Jadi istri ini senantiasa mengungkit-ungkit kepada suaminya. Fataqulu fa'altu li ajlika kada wa kada. Jadi mengungkit apa yang telah dia berikan pada suami. Apalagi tanda kutip, mohon maaf, kalau seandainya suami ini memang secara ekonomi atau secara penghasilan di bawah istri, otomatis istri akan membantu suami begitu besar. Dan di saat ada masalah, maka istri mengungkit kebaikan atau apa yang telah dia lakukan untuk suaminya. Kamu sudah saya bantu, kamu sudah saya ginikan, kalau bukan karena saya, kamu nggak akan seperti itu. Naudzubillah. Maka yang seperti ini, wanita yang suka mengungkit ini akan menyebabkan rumah tangga tidak bahagia. Karena otomatis sang suami akan menjadi down, suami akan menjadi rendah diri. Karena dia tidak ada apa-apanya, tidak punya harga sama harga diri di hadapan istri. Inilah penyebab kerusakan rumah tangga, dan ini menjadi penyakit. Seorang wanita, seorang istri yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah dia lakukan. Atau bahkan mungkin seorang istri ini karena kaya, kemudian nikah, suaminya tidak kaya, akhirnya dibuatkan rumah dari pihak istri, tiba-tiba ternyata suaminya tadi punya salah sedikit aja, akhirnya keluar sifat mannun,
ungkit-ungkit, ngundat-ngundat. Padahal kalau dalam Al-Quran ini yang akan melenyapkan pahala dari sedekahnya. La tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit. Bahkan dalam hadis, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit. Ini sudah kita jelaskan di episode sebelum-sebelumnya. Nah, jauhi. Kalau mungkin masih ada sifat seperti ini dalam diri kita, dalam diri para wanita, tolong koreksi, perbaiki agar sifat itu menjadi sifat itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ingat, kalau sudah rumah tangga, semuanya adalah milik bersama. Bagi laki-laki yang masih belum nikah, kalau ada calon seperti ini, tolong hati-hati. Kemudian yang kedua, wal hannanatu allati tahinnu ila zaujin akhar au ila waladiya min zaujin akhar. Subhanallah, wa hadi mimma yanbaghi istinabu. Jadi hannana setelah tadi suka mengeluh, kakek yang sambat, yang kedua suka mengungkit-ungkit, yang ketiga hannana ini suka membandingkan atau membanggakan orang lain di hadapan suami. Ini bahaya. Ini sekali lagi akan merendahkan martabat suami itu sendiri. Contohnya sederhana, seorang istri karena mendapati suaminya mungkin mohon maaf kurang beruntung secara nasib, akhirnya kadang cerita ayahnya yang sukses. Jadi istri membandingkan antara ayahnya yang sukses dengan suami yang masih belum sukses. Atau seorang istri tadi membandingkan suaminya itu dengan temannya. Yang lebih ekstrim lagi, membandingkan dengan pacarnya dulu. Subhanallah. Ini yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis. Ini yang menyebabkan seorang suami akan tidak memiliki harga diri sama-sama. Naudzubillah. Istri tipe wanita yang seperti ini, kalau ada misalnya seorang laki-laki belum nikah menemukan tipe yang suka membanding-bandingkan, hindari. Kalau mungkin sifat ini ada di dalam diri para ibu-ibu, para jamaah sekalian, tolong ini dikikis sedikit demi sedikit, hindari sifat ini. Ini akan menyebabkan rumah tangga akan menjadi runyam, akan menyebabkan rumah tangga menjadi rusak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu yang ketiga. Setelah hannana, kemudian mannana, hannana. Kemudian yang keempat, wal haddaqatu allati taro ila kulli syai'in bi haddaqatiha fatashtahihi wa tukallifu zawjaha syira'ahu. Jadi haddaqah ini melihat segala sesuatu itu gampang terpesona, gampang tertarik, dan akhirnya ingin memiliki. Ujung-ujungnya minta pada suami. Ujung-ujungnya suamilah yang dipaksa untuk memenuhi keinginannya tadi. Ini kalau yang tadi itu menguras emosi, menguras perasaan. Tapi yang ini bukan menguras emosi, perasaan, tapi menguras harta. Atau alias tanda kutip pemboros. Naudzubillah, istri model seperti ini atau wanita model seperti ini jauh dari tuntunan, karena kita dilarang oleh Allah untuk berlaku atau berbuat pemborosan. Dan inilah yang terkadang menyebabkan banyak seorang suami yang terpaksa melakukan kecurangan, terpaksa melakukan mungkin kedoliman, kejahatan, mengambil hak orang lain gara-gara memenuhi permintaan istri yang memiliki sifat haddaqah, mudah tertarik, mudah ingin seperti yang lain, mudah ingin dipenuhi kebutuhannya seperti yang lain, mudah tertarik dengan sesuatu yang wah. Jamaah rahimakumullah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wal barokah. Barokah ini
tahtamilu maknain. Ini memiliki dua pemahaman. Yang pertama, ihdahuma antakuna tulan nahar fi tasqili wajhiha wa tazyinihi liyakuna liwajhiha bariqun yahsulu bitasannu. Jadi ini yang pertama ini maknanya sang istri, sang wanita itu pekerjaannya hanya dandan, bersolek. Siang malam dandan dan dandan. Kalau misalnya kita mendapati wanita model seperti ini, lantas bagaimana khidmah pada suami kalau hidupnya hanya untuk dandan dan yang dipikirkan adalah hanya kecantikan dan kecantikan dan kecantikan? Hanya otomatis suami akan terbengkalai. Kalau seandainya dandannya untuk suami, mungkin agak masalah, mungkin itu akan menjadi suatu yang berpahala. Tapi kalau untuk suami, tapi kalau kecantikannya itu dia bersolek untuk orang lain, ini menjadi suatu yang sangat bahaya. Karena di saat seorang laki-laki yang bukan muhrim, yang orang luar atau mungkin bukan suaminya melihat kecantikan seorang wanita dan dia memiliki nafsu karena mungkin dandanannya yang berlebihan dan mengundang nafsu syahwat, maka tanpa dia sadar, maka dia juga akan ikut kecipratan mendapatkan dosa atas apa yang dia lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu ini yang tipe apa itu pemahaman yang pertama antara yang itu baroko, yaitu suka dandan. Siang malam hanya dandan dan dandan, berhias dan bersolek. Kemudian pemahaman yang kedua, wathani antaqdob ala ta'am fala taqul illa wahdah wa tastaqila nasibuha min kulli syai'in. Jadi ini seorang wanita ini suka menyendiri ketika ada makanan nggak cocok, ngambek. Intinya suka ngambek. Akhirnya masuk ke kamar seorang diri, jadi nggak dihiraukan pekerjaan tugas aslinya sebagai seorang wanita. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit ngambek. Akhirnya nggak mau makan, mengunci diri di kamar. Ini subhanallah akan menyiksa batin seorang suami yang inginnya mendapatkan pelayanan dari istri, seorang suami yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari istri, maka suami tersebut akhirnya mendapatkan sifat istri yang begitu mengenaskan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian yang terakhir, wasyaddaqah. Wasyaddaqah ini maksudnya apa? Al-mutasyaddiqah, al-katsiratul kalam. Jadi seorang wanita yang banyak ngomong, banyak komentar. Kalau mungkin komentarnya positif, nggak masalah. Kalau komentarnya negatif, kadang itu pun kalau seandainya sedikit-sedikit komentar, suami membawakan baju, maunya suami ini membelikan sang istri biar istrinya senang. Tapi ternyata dikomentari A sampai Z. Dan ini, akhirnya suami akhirnya menjadi down. Atau ketika suami itu berkomentar, dikomentari A sampai Z, bahkan komentarnya itu merusak, komentarnya itu ngenyek, nada-nadanya mungkin meremehkan. Maka yang terjadi apa? Keharmonisan akan hilang. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, 6 sifat ini kalau ada pada diri wanita tolong dihindari. Kalau yang masih belum nikah, tolong hati-hati untuk memilih wanita, jangan sampai ada memiliki sifat. Yang pertama, sifat annana, yaitu sifat yang suka mengeluh, gampang sambat, suka mengadukan masalahnya kepada orang lain, kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, manana, suka mundat-mundat atas apa yang dia lakukan, mungkit-mungkit. Kemudian yang ketiga, hannana, yaitu orang yang suka membanding, wanita yang suka membandingkan suami dengan laki-laki lain, suami dengan orang tuanya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, haddaqah, seorang istri yang hanya pekerjaannya itu adalah membebani, gampang tertarik sesuatu atau barang, kemudian membebani suaminya. Dan yang kelima, barokah. Barokah ini bisa jadi dia selalu bersolek siang malam, atau bisa jadi dia itu sering ngambek, akhirnya mengurung diri di kamar. Dan yang terakhir,
syadakoh itu adalah banyak komentar, banyak ngomong, alias tanda kutip cerewet. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan kalau seandainya yang belum nikah jodohnya terhindar dari sifat ini, dan mudah-mudahan yang sudah punya istri kalau seandainya sifatnya ada ini, mudah-mudahan sabar dan mampu membimbing istrinya menjadi istri yang solehah. Dan bagi ibu-ibu jamaah sekalian atau saudara-saudaraku yang perempuan, kalau masih memiliki sifat 6 ini, tolong sedikit demi sedikit ditepis agar nanti mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.